Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita terkait dengan pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa hadis atau salah satu hadis yang seringkali disalahpahami. Hadis kita pada kali ini adalah hadis yang membahas tentang kekurangan akal dan kekurangan agama kaum. Hadis ini dari Zaid bin Aslam, dari Iyad bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha atau fitr ila al-musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha atau hari Idul Fitri keluar menuju tempat salat, musalla. Famarra 'ala an-nisa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati atau mendatangi tempat perempuan. Faqala ya ma'syara an-nisa'i tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlan nar atau aktsara ahlin nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah karena saya diperlihatkan entah dalam mimpi atau dalam akan secara sadar bahwa kalian wahai kaum wanita adalah mayoritas penduduk atau penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwa sedekah sangat urgen, sangat bermanfaat untuk melindungi seseorang dari azab neraka. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Kaum wanita kemudian bertanya, kenapa kami mayoritas penduduk neraka? Rasulullah mengatakan, tukthirna al-la'n wa takfurna al-ashir. Kalian terlalu banyak mengumpat dan mengingkari kebaikan suami. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubir rajulil hazimi min ihdakum. Kata Rasulullah dengan penuh keheranan mengatakan, saya tidak melihat ada sosok yang kurang akal dan kurang agamanya yang bisa mengalahkan kecerdasan seorang laki-laki selain perempuan. Jadi Rasulullah ingin mengatakan bahwa perempuan yang kurang dari segi agama dalam segi akal dan tanda petik, dan kurang dalam segi agama dan tanda petik, itu bisa mengalahkan kecerdasan, ketegasan seorang laki-laki. Kemudian mereka bertanya, para wanita bertanya, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Para sahabiah mengatakan, apa bentuk kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadati rajul. Bukankah ya kesaksian seorang wanita pada persoalan harta, pada persoalan darah, pertumpahan darah dan sebagainya, ya, kesaksiannya di pengadilan adalah setengah dari kesaksian laki-laki. Kalau laki-laki satu orang, maka kalau perempuan harus dua orang. Satu banding dua untuk kesaksian laki-laki dengan kaum wanita dalam persoalan harta, dalam persoalan pertumpahan darah, pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Kecuali dalam beberapa hal, maka perempuan juga memiliki hak untuk bersaksi. Bahkan dalam banyak hal kesaksian laki-laki tidak akan diterima, dan yang diterima hanyalah kesaksian perempuan. Ini sebagai salah satu contoh dari kekurangan akal dan tanda petik atau agama dalam tanda petik dari kaum wanita. Kemudian Rasulullah melanjutkan, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, perempuan juga kurang agamanya karena kalau dia sudah haid atau nifas, maka perempuan tersebut tidak akan salat dan juga tidak akan puasa dan juga tidak akan melakukan ibadah-ibadah yang mensyaratkan
kesucian bagi wanita. Hadis ini merupakan nasihat khusus Rasulullah SAW kepada kaum wanita pada hari raya. Tetapi banyak di antara kita yang kemudian menyalahpahami makna hadis ini. Karena melihat beberapa redaksi di dalamnya. Seperti misalnya, kaum wanita adalah mayoritas penduduk atau penghuni neraka. Sebagian kita kemudian mendiskreditkan para wanita. Bahwa kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Juga di dalamnya ada redaksi kalian itu wahai kaum wanita kurang akal dan kurang agama. Sebagian kita juga bahkan bisa saja menjadikannya sebagai celaan kepada wanita. Tetapi dua hal ini sama sekali bukan bentuk celaan dan bukan bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita. Karena Islam memuliakan kaum wanita. Di saat bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa Mesir, bangsa Afrika, ya, bangsa Persia, Romawi dan sebagainya menghinakan kaum wanita dan menjadikan mereka sebagai budak. Tapi Islam memuliakan kaum wanita, bahkan bila wanita tersebut adalah budak, tapi Islam tetap memuliakannya dengan kemuliaan yang sangat besar. Jadi Islam sama sekali tidak mencela dan mendiskreditkan, memburukkan citra kaum wanita. Sebaliknya, redaksi hadis ini kalau kita perhatikan secara seksama, redaksi hadis ini adalah merupakan pujian dan sisi keutamaan kaum wanita. Karena Rasulullah SAW tidak hendak mencela kaum wanita, memburukkan citra wanita dalam kondisi hari raya yang merupakan hari kegembiraan. Tentu Rasulullah SAW pada hari raya ingin memberikan kegembiraan kepada kaum wanita, memberikan kabar gembira, memberikan rasa bahagia, memasukkan rasa bahagia dalam hati-hati kaum wanita, kaum muslimin. Karena konteks hadis ini adalah pada saat hari raya Idul Fitri atau pada saat hari raya Idul Adha. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bersedekahlah kalian agar kalian dari tadinya kebanyakan penghuni neraka bisa berubah menjadi mayoritas penghuni surga. Menjadi minoritas di neraka dan kemudian berubah menjadi mayoritas di dalam surga. Sebagian orang menyangka hadis ini adalah sebuah kekurangan bagi wanita. Tetapi ya mungkin karena menganggap bahwa hadis ini keluar dalam konteks nasihat dan peringatan kepada wanita. Tetapi kita katakan bahwa walaupun ini dalam bentuk nasihat, peringatan, tetapi ia adalah petunjuk tentang keutamaan, kemuliaan kaum wanita. Tentunya banyak di antara kita berustaz, ikhwah, yang menghafal hadis ini kemudian menjadikannya sebagai bentuk olok-olok terhadap kaum wanita. Kamu itu kurang akal, kurang agama, ya, mayoritas penghuni neraka dan sebagainya. Ya. Juga pengaruh budaya kita semua. Ya, ada beberapa suku, kabilah yang memiliki budaya yang mendiskreditkan kaum wanita, tidak menghargai kaum wanita. Juga adanya syubhat dan musuh-musuh dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa Islam mendiskreditkan kaum wanita dengan berdalilkan hadis ini, bahwa hadis ini adalah salah satu bentuk penghinaan Islam terhadap kaum wanita. Tetapi pada hakikatnya tidaklah seperti itu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bahwa wanita itu kurang akal. Ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin adhhab li lubir rajulil hazim min ihdakum. Kata Rasulullah, saya tidak pernah melihat sosok yang kurang akalnya, kurang agamanya, yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas, yang tegas, kecuali sosok seorang wanita. Ini bentuk pujian karena kuatnya pengaruh kaum wanita terhadap kaum laki-laki. Bahwa perasaan, kurangnya akal wanita yang muncul dari kuatnya perasaannya bisa mengalahkan kecerdasan, ketegasan seorang laki-laki. Dan ini sebuah fakta, sebuah realitas yang ada dalam kehidupan kita. Banyak hati laki-laki luluh karena para wanita.
Tetapi perlu dipahami, apakah makna kurang akal di sini? Kurang akal bisa bermakna kurang cerdas. Kurang akal bisa bermakna kurang cerdas, kurang pintar. Dan ini bukanlah makna yang terdapat dalam hadis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengetahui bahwa Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan para wanita sahabiyah, beberapa wanita sahabiyah yang lainnya lebih pintar dibandingkan dengan mayoritas para sahabat laki-laki. Aisyah radhiyallahu anha lebih pintar dibandingkan dengan Abu Musa al-Asy'ari, lebih cerdas dibandingkan dengan misalnya Nu'man ibnu Bashir, Uqbah ibnu Amir, dan mayoritas para sahabat yang lain. Aisyah radhiyallahu anha setara dengan Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perempuan tidak kalah cerdas dibandingkan dengan kaum laki-laki. Jadi makna kurang akal dalam hadis ini adalah bukan kurang cerdas. Kurang akal bisa juga bermakna kurang kuat hafalannya atau sering kali lupa. Makna kurang akal bisa bermakna kurang kuat hafalannya atau sering kali lupa. Dan inilah salah satu makna yang terdapat dalam hadis. Kaum wanita itu sering kali lupa. Sering lupa atau kurang kuat hafalan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Ya, tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Karena ya, kecerdasan adalah dalam bentuk kuatnya pemahaman dan kuatnya pemikiran. Sedangkan hafalan hanyalah salah satu bentuk dari kecerdasan. Walaupun hafalan tidak semuanya merupakan bentuk kecerdasan. Kuatnya hafalan tidak mesti membuat seseorang cerdas. Orang yang kuat hafalannya tidak mesti dia cerdas dan pintar. Tapi dia menunjukkan bahwa dia memiliki otak yang sanggup untuk menghafal. Ya. Kuatnya hafalan tidak bisa disamakan dengan kuatnya pemahaman. Kaum wanita memang dalam bentuk karakter fisik dan juga karakter non-fisik, ruh, jiwa, hatinya, memang menunjukkan bahwa dia akan mudah lupa terhadap sesuatu. Faktornya adalah karena dominasi perasaan pada diri wanita. Kalau wanita itu benci, maka akan benci sekali, mengalahkan logika dirinya. Kalau dia akan senang, maka senangnya luar biasa. Kalau dia akan sedih, kesedihannya akan berlarut-larut. Kalau dia misalnya marah, kemarahannya besar, makanya mudah untuk mengumpat, mudah untuk mengeluarkan kata-kata umpatan dan celah. Itulah wanita. Itulah wanita. Dan inilah salah satu makna dalam hadis ini, yaitu wanita sering lupa atau suka lupa terhadap sesuatu. Lantaran besarnya dominasi perasaan dalam diri. Dan juga adanya faktor-faktor lain, faktor genetik, faktor biologis yang ada dalam diri wanita itu menjadikan dirinya suka lupa. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan bahwa persaksian dua wanita sebanding dengan persaksian satu laki-laki. Karena dikhawatirkan wanita itu lupa. Dikhawatirkan lupa terhadap kesaksian. Juga dikhawatirkan wanita takut dalam memberikan kesaksian. Rasa takut ini sangat berpengaruh pada kesaksian, sehingga butuh wanita lain yang bisa menyokong, menguatkan kesaksian diri. Kemudian makna lain makna ketiga dari kurang akal bisa bermakna kurang tegas dan kurang bisa mengontrol akalnya. Kenapa? Karena setiap manusia diberikan dua hal. Yang pertama akal dan yang kedua perasaan. Wanita diberikan dua ini, akal dan perasaan. Tetapi karena
perasaannya lebih dominan sehingga menutup ruang besar dari logikanya, dari akalnya. Sedangkan laki-laki diberikan akal dan perasaan, dan akalnya lebih dominan sehingga menutup ruang perasaan pada, atau menutup banyak ruang perasaan dalam diri. Jadi kurang akal bisa bermakna kurang tegas dan kurang bisa mengontrol akalnya. Dan ini berhubungan dengan ketegasan dan pengontrolan diri. Makanya ucapan Rasulullah SAW, naqisu al-aql, bukan celaan pada wanita. Karena dia adalah realitas pada diri. Bahwa akalnya kebanyakan ditutupi oleh perasaan. Demikian pula kalau kita katakan bahwa laki-laki itu naqisul atifah, laki-laki itu kurang perasaannya. Itu bukan celaan bagi kaum laki-laki. Tetapi dia adalah realitas. Karena akalnya lebih mendominasi dibandingkan dengan perasaannya, sehingga kita katakan laki-laki naqisul atifah, arti itu bukan celaan sama sekali, tapi realitas. Dua makna ini dah, ya, bahwa kurang akal bermakna wanita kurang lupa, sering lupa, dan wanita kurang bisa mengontrol dirinya, ya, atau kurang tegas dan kurang bisa mengontrol dirinya. Dua makna inilah yang dimaksudkan oleh para hadis ini sebagaimana disebutkan oleh banyak para ulama. Dua makna ini bisa dilihat dalam konteks hadis, ya, dalam konteks sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini secara umum. Misalnya Rasulullah mengatakan, saya tidak melihat ada sosok yang kurang akal dan agamanya yang sanggup mengalahkan kepintaran laki-laki yang tegas dibandingkan kaum wanita, dibandingkan sosok seorang wanita. Jadi di sini Rasulullah SAW membandingkan kurang akal dengan kuatnya akal dan ketegasan seorang laki-laki. Dari konteks ini menunjukkan bahwa akal dibandingkan dengan akal dan ketegasan dibandingkan dengan ketegasan. Kurang tegas dibandingkan dengan kekurang tegasan. Kurang akal dibandingkan kekurang akalan. Ini menunjukkan bahwa makna kurang akal di sini berkaitan dengan pengontrolan diri, ketegasan seorang wanita. Seorang wanita kurang bisa mengontrol diri, tetapi dia sanggup untuk mengalahkan laki-laki yang padahal laki-laki bisa mengontrol dirinya dan berakalnya lebih dominan. Kekurangan akal wanita juga ditunjukkan oleh kekurangan akal yang bermakna dominasi perasaan wanita. Ditunjukkan oleh lafal sebelum yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tuksirna la'an wa takfurna al-ashir. Wahai kaum wanita, kalian memperbanyak umpatan, celaan, dan seringkali mengingkari kebaikan jasa sang suami. Kenapa seorang wanita banyak mengumpat? Ya, banyak melakukan umpatan, tentunya tidak semua wanita, sebagian. Atau kebanyaklah sifat dasar wanita. Atau tidak menghargai sikap suami. Kalau suaminya berbuat baik, tapi satu kali berbuat salah langsung dianggap tidak ada kebaikannya. Suami tersebut tidak memiliki kebaikan apa-apa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Kaum wanita banyak mengumpat dan juga mengingkari jasa suami karena berhubungan dengan dominasi perasaan. Sebagaimana kita sebutkan, kalau perempuan marah, maka kemarahan tersebut akan besar. Perasaannya akan berlipat karena dominasi perasaan yang ada pada diri. Juga makna bahwa kaum wanita kurang lupa ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW, penjelasan dalam hadis ini, yaitu alaysa syahadatul mar'ati nisfa syahadatir rajul, ya, bahwa kesaksian wanita itu setengah dari kesaksian laki-laki. Satu laki-laki dan sebanding dengan dua perempuan dalam persoalan kesaksian. Ini menunjukkan bahwa wanita bisa bisa sering lupa dalam sebuah persaksian, apalagi berhubungan dengan persaksian yang mencekam, ya, atau persaksian yang butuh kehati-hatian, seperti persoalan darah, pembunuhan, pencurian,
perampokan, persoalan harta misalnya, hutang piutang dan sebagainya. Butuh dua wanita untuk sebanding dengan kesaksian satu laki-laki. Seringnya perempuan lupa atau seringnya perempuan lupa karena dominasi perasaan yang ada pada diri. Kurangnya pengontrolan diri seorang wanita itu karena dominasi perasaan yang ada pada diri. Dan ini sama sekali bukanlah kekurangan sebagaimana kita katakan tadi. Kita katakan kepada wanita, Anda ini kurang akal. Itu sama halnya dengan kita katakan kepada laki-laki, Anda ini kurang berperasaan. Sama. Itu bukan celaan sama sekali, tetapi dia adalah realitas yang ada. Dan kurang akal bukan berarti perempuan tidak cerdas, tidak demikian. Kurang akal di sini artinya dia sering kali lupa. Dan kita katakan kepada laki-laki, Anda kurang berperasaan, bukan berarti laki-laki tidak berperasaan sama sekali, tidak. Tetapi karena laki-laki memang didominasi oleh logika. Kemudian mungkin ada yang mengatakan bahwa kenapa perempuan kesaksian laki-laki atau perempuan setengah dari kesaksian laki-laki. Ini sama sekali bukan sebuah diskriminasi terhadap kaum perempuan. Ya, kita sudah sebutkan karena ada kemungkinan besar bagi kaum wanita untuk lupa dalam kesaksian persoalan darah, persoalan perampokan, pencurian, dan harta. Tetapi dalam persoalan lain, kesaksian laki-laki tidak diterima. Dan yang diterima hanyalah kesaksian perempuan. Ini merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Islam kepada kaum wanita. Laki-laki tidak diberikan kesaksian dalam beberapa persoalan. Tetapi yang bersaksi, yang diterima kesaksiannya adalah kaum wanita. Kalau ada laki-laki yang bersaksi, maka tidak akan diterima. Misalnya kesaksian dalam persoalan persusuan. Kesaksian dalam persoalan haid, nifas misalnya. Ini semuanya hanya diterima dari kaum wanita. Dan tidak diterima dari kaum laki-laki. Kemudian, persoalan lain, atau persoalan kedua dari hadis ini adalah wanita kurang agama. Kurang agama di sini adalah, yang dimaksud adalah kurang ibadahnya. Makanya, para ulama rahimahullah termasuk Ibnu Rajab dan lainnya mengatakan, agama di sini bermakna amalan. Karena agama itu bisa berupa amalan hati maupun amalan anggota tubuh. Agama di sini bisa adalah bermakna ibadah anggota tubuh. Kenapa wanita kurang dari segi agama yang bermakna amalan anggota tubuhnya? Karena kalau sudah haid, maka wanita tidak bisa mengamalkan amalan yang mensyaratkan kesucian. Seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran bagi sebagian madhab. Bahwa membaca Al-Quran bagi wanita haid, termasuk dalam madhab Syafi'i, membaca Al-Quran bagi wanita haid tidak diperbolehkan, haram. Dan juga amalan-amalan lain yang mensyaratkan kesucian seperti tawaf dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kaum wanita kurang dari segi amalan ibadah. Tetapi sama sekali tidak menunjukkan bahwa wanita tidak kuat agamanya. Tidak menunjukkan bahwa wanita tidak kuat agamanya. Bahkan ini adalah dispensasi bagi kaum wanita. Banyak para ulama mengatakan bahwa walaupun dia kurang amalan agamanya ketika haid, tidak lagi bisa beramal, sholat, puasa, dan sebagainya, tetapi pahala sholat dan puasa tetap diberikan untuknya. Walaupun dia tidak melakukannya pada saat haid. Ini menunjukkan bahwa kurangnya amalan agama tidak berbanding lurus dengan kurangnya pahala, kurangnya iman, kurangnya agama, atau kurangnya iman, kurangnya kuatnya keimanan bagi kaum wanita. Tidak demikian. Bisa saja kurangnya amalan kaum wanita bisa saja mengalahkan amalan banyak laki-laki.
kita ketahui bersama bahwa Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu, Fatimah radhiyallahu anhun ajma'in, atau jamaah, semua mereka lebih utama dibandingkan dengan mayoritas para sahabat radhiyallahu. Padahal mungkin amalan mereka sedikit. Ketika haid dan nifas mereka tidak sholat dan puasa, tetapi mereka bisa mengalahkan keutamaan banyak para sahabat laki-laki yang lain. Jadi kurangnya agama kaum wanita yang disebutkan dalam hadis ini sama sekali bukan bentuk celaan, tetapi dia adalah bentuk ujian kepada kaum wanita. Kalian itu kurang agamanya, kurang amalan agamanya, tapi bisa mengalahkan laki-laki. Jadi sekali lagi, kurang agama dalam hadis ini adalah kurang ibadah, tetapi kurang ibadah dalam konteks tertentu dan dalam momen tertentu. Karena ketika wanita sudah suci, maka amalannya bisa saja lebih banyak dibandingkan dengan amalan laki-laki. Jadi kurangnya amalannya karena pada momen tertentu itu haid dan nifas. Tetapi kita katakan sebelumnya bahwa banyak para ulama mengatakan ketika haid dan nifas, pahala sholat yang dia tinggalkan tetap diberikan kepadanya karena dia tidak meninggalkan sholat, tetapi karena dia meninggalkan sholat karena uzur syar'i, sehingga tetap diberikan pahala. Secara lahir dia kurang amalan agamanya, kurang amalan ibadahnya, tapi secara batin bisa saja dia lebih banyak pahalanya, lebih kuat imannya, lebih utama dirinya dibandingkan dengan banyak kaum laki-laki. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ada hadis Rasulullah SAW, kamu lam minar rijali katsir wa lam yakun minan nisa'i illa Asiyah wa Maryam. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ada hadis mengatakan bahwa kaum laki-laki itu banyak yang sempurna dan tidak ada yang sempurna dari kaum wanita kecuali Asiyah dan Maryam. Kita katakan bahwa hadis ini adalah hadis dalam membicarakan tentang konteks yang telah berlalu. Bisa saja, dan adapun konteks dalam umat Islam bisa saja ini tidak berlaku. Sebagian ulama mengatakan bahwa konteks ini berlaku sebelum masa Islam, sebelum umat Islam. Dalam umat Islam, dalam umat Islam maka wanita banyak di kalangan wanita umat Islam banyak yang sempurna. Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah, Khadijah, Ummu Salamah, mereka adalah wanita-wanita yang sempurna. Kemudian hadis lainnya atau persoalan lainnya dalam hadis ini adalah kaum wanita lebih banyak masuk ke dalam neraka, atau kaum wanita adalah mayoritas penghuni neraka. Tentunya perlu dipahami bahwa ini bukan bentuk kezaliman terhadap wanita, bukan bentuk diskriminasi, diskredit, juga bukan bentuk pencelaan terhadap kaum wanita. Ada beberapa sebab. Yang pertama, bahwa informasi ini bersumber dari Allah dan Rasulnya. Dan Allah sama sekali tidak menzalimi siapapun, termasuk kaum wanita. Bahkan Allah dan Rasulnya memuliakan kaum wanita, mengangkat derajat mereka. Ini bersumber dari Allah dan Rasulnya yang sama sekali tidak berbuat zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu sama sekali tidak berbuat zalim kepada para hamba. Kedua, bahwa jumlah kaum wanita lebih banyak dibandingkan dari kaum laki-laki. Ya, zaman dahulu kaum wanita lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kalau zaman sekarang dalam populasi masyarakat dunia saat ini, laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan berdasarkan sensus terbaru. Tetapi perbedaannya sedikit tipis. Tetapi pada masa dahulu dan masa yang akan datang, perempuan akan lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari jalur Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu an,
Rasulullah bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu." Beberapa yang lain kemudian Rasul mengatakan, "Wa tabqa nisa'u hatta yakuna li 50 imra'ah qayyimah wahid." Atau qiyamah wahid. Atau bisa qayyimah wahid. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah para wanita akan hidup, akan banyak, sehingga 50 kaum wanita ditanggung oleh satu laki-laki. 50 banding 1. Ini akan terjadi pada sebelum hari kiamat, ya, sebelum hari kiamat. Dan ini adalah tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil kejadiannya adalah akan terjadi jauh sebelum terjadinya hari kiamat. Artinya mungkin sekitar bisa 100 tahun sebelum hari kiamat, 200 tahun sebelum hari kiamat, jumlah kaum wanita 50 banding 1 dengan kaum laki-laki. Ini akan menunjukkan bahwa kaum wanita akan semakin besar, semakin banyak. Dan kalau jumlah kaum wanita 50 banding 1 suatu saat nanti, maka sebuah hal yang logis bila kaum wanita adalah mayoritas penduduk neraka. Karena di dunia pun mereka adalah mayoritas. Dan juga sesuatu hal yang logis, bila kaum wanita adalah mayoritas penghuni surga bila di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, dari jalur Ma'mar, dari Hammam ibnu Munabbih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badr." Rasulullah, kelompok pertama yang akan masuk surga dari kalangan umatku adalah rupa mereka seperti rupa bulan purnama. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Likulli wahidin minhum zawjan." Setiap laki-laki akan memiliki 2 istri. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk surga adalah kaum wanita. Ada juga hadis yang lain mengatakan bahwa penduduk terbanyak kaum wanita adalah penduduk terbanyak kaum surga adalah kaum laki-laki. Tetapi Ibnu Hajar dan ulama lainnya mengatakan bahwa ini terjadi saat masuk surga. Tapi setelah banyak kaum wanita, kaum muslimin yang beriman, yang masuk neraka, dikeluarkan dari neraka dan masuk surga, maka saat itu kemudian penduduk surga bermayoritaskan kaum wanita. Ketika kaum wanita masuk neraka, mereka mayoritas, kemudian sebagian mereka keluar dan masuk surga setelah dibersihkan dosa-dosanya, maka surga kemudian didominasi oleh kaum wanita. Ini sekaligus kabar gembira bagi kaum wanita bahwa selain mereka mayoritas penduduk neraka, dan juga mereka adalah mayoritas penduduk surga lantaran banyaknya kaum wanita, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau seandainya sebelum 200 tahun, 300 tahun misalnya, kaum wanita lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, 50 banding 1, maka itu menunjukkan bahwa kaum wanita akan lebih besar jumlahnya. Akan lebih besar jumlahnya. Jadi jelaslah bahwa hadis yang kita sebutkan ini sama sekali tidak mengandung unsur pemburukan citra terhadap kaum wanita. Sebaliknya, dia adalah peringatan terhadap kaum wanita dan juga sedikit pujian terhadap kaum wanita agar mereka banyak bersedekah, karena sedekah adalah latihan bagi kaum wanita untuk mengontrol perasaan. Sedekah adalah latihan bagi kaum wanita untuk mengontrol perasaan, untuk mengontrol perilakunya, dan agar memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sedekah adalah salah satu amalan besar yang merupakan faktor utama memasukkan seorang insan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.